Banjarpatus, Desa Pekraman Gunakse terletak di Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung. Jika ditempuh dari kota Denpasar, perlu waktu sekitar 40 menit melewati Jalan Bebas Profesor Ida Bagus Mantre atau Jalan Tohpati Kusambe untuk tiba di lokasi upacara yatnya. Kini saatnya sang surya memancarkan cahaya hangatnya. Sentuhan cahaya matahari pagi terasa menyejukkan kalbu. Namun kondisi saat itu tampak berbeda. Krama Banjarpatus, Desa Pekraman Gunakse Kelungkung, menjalankan kegiatan yang jarang dilakukan. Mereka berkumpul mencari kata sepakat untuk menjalankan sebuah ritual sakral. Saat ini hari yang paling bersejarah bagi Krama Banjarpatus, Desa Pekraman Gunakse Kelungkung. Inilah saat yang paling istimewa, karena saat itu mereka bakal melaksanakan upacara fitriyatnya bertajuk Karya Ngaben Masal Kumpulan. Upacara fitriyatnya terdiri dari beberapa tahap, diantaranya upacara Sawa Wedane atau Ngaben, dan dilanjutkan dengan upacara Atma Wedane atau Nyekah. Upacara Ngaben telah menjadi sebutan yang lumrah bagi umat Hindu di Bali saat salah satu anggota keluarga atau orang tua mereka meninggal dunia. Karena umat Hindu menyadari ada kekuatan yang maha besar telah mengatur daur kehidupan mereka. Setiap insan di muka bumi akan mengalami proses yang disebut lahir, hidup hingga mati. Akhirnya semua akan kembali ke asalnya berupa unsur-unsur Panca Mahabhuta. 5 unsur pembentuk tubuh manusia menurut ajaran agama Hindu, semisal unsur pertiwi, apah, teja, bayu, dan akasa. Upacara ini menjadi sangat berarti bagi mereka karena dilaksanakan secara massal. Kini saatnya mereka menerapkan sistem kebersamaan sosial dan gotong royong. Untuk memudahkan pelaksanaan upacara, dibentuklah susunan kepanitiaan karya. Panitia karya terdiri dari kelian Banjar, tokoh masyarakat Banjarpatus, dan para pemilik sawe. Tiap warga dikenakan iuran atau urunan 3 juta rupiah per sawe untuk upacara ngaben. Sedangkan upacara ngeroras hingga nuntun deweyang dikenakan iuran 800.000 rupiah. Untuk tahun 2007, upacara ngaben massal ini diikuti oleh 30 sawe. 18 sawe ditempatkan di setre pusat warga Tutuan, Bukit Buluh atau oleh warga Desa Gunakse lebih sering disebut setre Kangin. Sementara 12 sawe berada di setre umum Desa Pekraman Gunakse atau sering disebut setre Cloud. Perlu diketahui, Krama Banjarpatus, Desa Pekraman Gunakse Kelungkung, memiliki 2 setre, yaitu setre umum Desa Pekraman Gunakse dan setre warga pusat Tutuan Bukit Buluh, Desa Pekraman Gunakse atau setre Kangin. Mereka memiliki setre warga pusat Tutuan Bukit Buluh karena sebagian besar Krama Desa Gunakse adalah warga Tutuan yang berpusat di Pura Bukit Buluh. Saat ini Krama Banjarpatus, Desa Pekraman Gunakse berjumlah sekitar 175 kakak yang terdiri dari 160 kakak di Bali dan 25 kakak di luar Pulau Bali. Upacara ngaben massal telah berlangsung sejak tahun 1971. Ngaben massal ini dilaksanakan setiap 5 tahun. Selama ini orang melaksanakan upacara ngaben cenderung mengeluarkan dana yang sangat besar. Tentunya tidak semua warga mampu melaksanakan upacara ini. Adanya upacara ngaben massal tentunya sangat meringankan warga, terutama meminimalkan anggaran dana karena pengeluaran dana ditanggung bersama. Tentunya orang yang berpenghasilan cukup merasa terbantu dengan adanya upacara ngaben massal. Selain itu, inilah kesempatan warga memupuk rasa kebersamaan sosial. Mereka berbaur dan berkumpul mengerjakan berbagai sarana upacara secara bersama-sama. Tanggal 2 Agustus 2007 mereka melaksanakan upacara membuat tetaring. Selanjutnya mereka membuat segala keperluan upacara secara bersama-sama. Saat itu mereka membuat banten yang dikerjakan oleh tukang banten dibantu kaum pemudi. Sementara kaum pemuda mengerjakan tempat sawo dalam bentuk bawi, serenggi, dan singa.
Bawi Srenggi ditempatkan di Setre Kangin sedangkan Singe berada di Setre Kelod. Semua tempat sawe ini dikerjakan oleh pemuda Seketrune Swardamite yang dibantu oleh para tukang yang berpengalaman di bidangnya. Pengerjaan sarana upakara ini sudah usai sebelum tanggal 14 Agustus 2007. Tanggal 12 Agustus 2007 mereka membuat ngerot kate. Selanjutnya tanggal 13 Agustus 2007 mereka membuat taledan. Tanggal 15 Agustus 2007 mereka melaksanakan upacara nebus dan ngulapin. Upacara ini diawali dengan prosesi matur piuning dan lunas adegan sebagai sarana pengulapan. Upacara ini bertujuan sebagai wujud permakluman kepada Ide Betara akan berlangsungnya upacara Pitrayadnya. Saatnya mereka melaksanakan upacara ngebet. Ngebet adalah rangkaian upacara penggalian tanah kuburan di masing-masing setre. Saat itu mereka mengambil tulang belulang orang yang telah lama meninggal dan sudah lama juga dikuburkan di sana. Upacara ini adalah prosesi awal untuk membongkar kembali tulang belulang dari jasad mendiang. Sebanyak 12 sawo diambil tulangnya di Setre Kelod dan 18 sawo diambil tulangnya di Setre Kangin. Tulang belulang sebagai hasil pembongkaran dari dalam kuburan inilah yang akan diupacarai sebagaimana layaknya upacara pengeringkesan terhadap jasad yang masih utuh. Tulang belulang ini berfungsi sebagai pengawal atau perwujudan kembali orang yang akan diaben. Secara simbolis orang yang telah meninggal tersebut dihidupkan kembali dalam suatu upacara nebus, ngereke, dan ngulapin. Ngereke berarti upacara membentuk tubuh manusia berbahan dasar tulang belulang mendiang. Tulang yang direka inilah selanjutnya digulung dan berfungsi sebagai sawo pengawak berbahan asli atau tulang belulang. Selanjutnya tulang belulang dibersihkan dan ditempatkan di rompok atau rumah sementara dan dibangun di daerah kuburan atau setre. Sore harinya mereka melaksanakan upacara ngaskare. Ngaskare merupakan upacara pembersihan atau penyucian terhadap unsur diri pribadi mendiang untuk diletakkan secara religius pada masing-masing alat atau sarana upakara. Setelah berbagai alat atau sarana upakara diplaspas atau disucikan, wajar jika sarana upakara itu digunakan sesuai dengan peranannya. Melalui upacara ngaskare, unsur diri pribadi mendiang disucikan agar bertata pada sarana upakara bersangkutan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalnya, dase bayu, dasendria, dan sang jati bertahta pada kajang, serta manah pada angenan. Upacara ini dipuput oleh Ide Pedanda istri dari Griya Gunakse Klungkung. Selanjutnya, tanggal 17 Agustus 2007, mereka melaksanakan upacara ngewangun. Upacara ini berlangsung di dua tempat, yaitu di Setre Kelod dan Setre Kangin. Upacara dipuput oleh Ide Pedanda istri dari Griya Kamasan Klungkung. Tanggal 18 Agustus 2007 menjadi hari yang paling bersejarah bagi mereka. Inilah saat yang paling istimewa, karena saat itu mereka bakal melaksanakan puncak upacara ngaben massal. Saat itu mereka menjalani upacara perline. Mereka bakal menjalani proses pembakaran sawe, suatu kesempatan paling berharga untuk menunjukkan bakti mereka kepada orang tua atau leluhur. Pemuput karya di Setre Kelod adalah Ide Pedanda Gede Giri Kemenuh dari Griya Gunakse Klungkung. Dan di Setre Kangin dipuput oleh Ide Pedanda istri dari Griya Gunakse Klungkung. Suasana sukacita memang terasa menjelang puncak upacara Plebon. Mereka berkewajiban mengangkat sarana petulangan berwujud Bawi Srenggi dan Singe. Kegiatan ini disebut ngarap. Ngarap adalah seni pertunjukan saat mereka petulangan berbentuk Bawi, Srenggi, dan Singe ditarikan. Saat itu mereka bergotong royong mengangkat sarana petulangan tersebut. Mereka beramai-ramai menjalani bakti terhadap leluhurnya. Kini saatnya masing-masing sawe dan adegan diturunkan dari tempatnya. Saat itu satu persatu sarana upakara dikeluarkan. Masing-masing anggota keluarga membawa sarana upakara dan perlambang diri mendiang.
Mereka mewujudkan prosesi ritual ini untuk membebaskan Sang Atma mendiang dari ikatan duniawi. Tujuannya meningkatkan kesucian Sang Atma sehingga mendapat tempat yang layak di alam Pitraloka. Mereka juga mengusung berbagai sarana upakara lainnya, juga beberapa sarana lainnya yang melambangkan kesetiaan para pratisentana saat menemani mendiang di dunia nyata. Sesaat lagi fase penyucian Atma mendiang akan dilaksanakan. Sementara Sawa beserta adegan diharapkan bersatu kembali dengan sang inti kehidupan Idesan Yang Widiwasa. Saat yang paling dinantikan telah tiba, saatnya ritual pembebasan Atma mendiang dimulai. Unsur api mulai disulut, yang Agni sangat ditunggu kehadirannya dalam menjalankan fungsinya. Api pun telah menyala dan membakar Sawa, adegan beserta sarana upakara lainnya. Gumpalan asap membumbung tinggi seakan memenuhi angkasa luar. Saatnya api menerangi Sang Atma mendiang dan membuka jalan pembebasan menuju alam Pitraloka. Akhirnya semuanya menjadi abu dan kembali lagi ke asalnya semula, menuju dunia yang lebih sempurna. Abu sebagai hasil pembakaran dinilai mengandung bekas-bekas tulas sarira mendiang. Selanjutnya abu dimasukkan ke dalam kelapa atau kelungah nyo gading yang dibentuk menjadi suku tunggal. Kelapa gading ini berfungsi sebagai wadah untuk menampung abu yang nantinya akan berevolusi kembali menjadi unsur-unsur Mahabhuta. Selanjutnya, abu dalam suku tunggal atau sekah pengganti ini dihanyutkan ke segara. Upacara nganyut ke segara berlangsung di pantai Kusambo Klungkung. Saat itu, Dewa Baruna sebagai penguasa laut akan mengantarkan roh atau Atma mendiang untuk menuju Pitraloka. Melalui air selaku perantara, unsur-unsur benda bekas jasad mendiang itu dipersilakan untuk kembali bersatu atau manunggal dengan Sang Panca Mahabhuta. Sebagai lambang diresapnya sinar suci Yang Widi, suku tunggal ini ditingkatkan statusnya dari bekas benda badan lingga sarira menjadi unsur Mahabhuta yang suci. Rangkaian upacara ini tidak berakhir hingga di sini. Mereka masih melaksanakan rangkaian upacara yang disebut ngororas atau nyekah. Rangkaian upacara ini telah menanti mereka untuk mengantarkan arwah suci leluhur mencapai tingkat kesucian sejati. Kini saatnya mereka melaksanakan upacara ngororas atau nyekah. Upacara ini berlangsung tanggal 8 Oktober 2007. Upacara nyekah merupakan kelanjutan dari upacara plebon atau ngaben dan tergolong upacara Atma Wedana karena yang diupacarai adalah roh atau Sang Atma mendiang. Jika upacara ngaben adalah melepaskan Atma mendiang dari ikatan Panca Mahabhuta, upacara nyekah ini lebih bermakna sebagai penyelesai atau penyucian secara tuntas unsur-unsur Panca Mahabhuta karena telah melewati dari jumlah segenap unsur yang terdapat di alam makrokosmos maupun mikrokosmos. Upacara ini bermakna pula sebagai upacara penyucian bagi Sang Pitara agar suksma sarira terlepas dari ikatan unsur-unsur stula sarira atau badan kasar, sekaligus untuk menstabilkan kedudukan Sang Pitara di Pitraloka. Mereka juga melaksanakan upacara Mepurwodaksina. Semua puspalingga atau sekah diturunkan dari areal Balai Piyatnyan untuk selanjutnya diusung beriringan, mengelilingi areal Balai Piyatnyan sebanyak 3 kali, searah dengan arah putaran jarum jam. Saat itu mendiang masih berkedudukan sebagai pitra yang masih bersuksma sarira. Upacara Mepurwodaksina ini bermakna untuk membersihkan Balai Piyatnyan secara niskala agar tetap terjaga kesuciannya. Perjalanan ini diakhiri dengan naiknya sekah ke Balai Piyatnyan untuk mengambil tempat sesuai dengan posisinya masing-masing. Upacara ini memiliki bobot filsafat bermakna tinggi sebagai wujud cinta kasih keluarga dekat mereka terhadap leluhurnya, sehingga mereka berharap leluhurnya akan selalu menuntun mereka dalam kehidupannya di dunia ini. Pada
Pada puncak upacara yatnya ini, beragam bentuk kreativitas seni bersifat sakral juga dipertunjukkan di sini. Mulai dari seni musik, seni suara, hingga seni tari. Pementasan kesenian ini merupakan simbol atau lambang turunnya Sang Pitara Mendiang untuk menyaksikan proses acara yang sedang berlangsung. Suara yang berirama dengan alunan musik beraturan mengantar konsentrasi pikiran para pretty sentana untuk terpusat pada pelaksanaan upacara yatnya ini. Pementasan beragam jenis kesenian merefleksikan harapan umat agar upacara yatnya yang sedang berlangsung berjalan dengan baik. Berikutnya dilaksanakan upacara pemeralina. Saatnya mereka melaksanakan upacara untuk mengembalikan setiap unsur Panca Mahabhuta agar masing-masing kembali ke tempat asalnya. Pitara Mendiang dengan suksma sariranya dipersilakan untuk bertahta di alam Pitara Loka. Kala itu alam semesta berada pada puncak keheningan dan merupakan saat yang tepat untuk melaksanakan upacara pemeralina. Setelah Atma Mendiang menempati Dewa Loka sebagai Betara-Betari, maka dilaksanakan suatu upacara untuk mengembalikan unsur-unsur Panca Mahabhuta ke asalnya. Peristiwa ini merupakan suatu tingkat evolusi yang sangat pelik dan satu pancaroba yang sangat peka, karena memindahkan Pitara Mendiang dari dunia kediamannya di Pitara Loka untuk menuju Dewa Loka. Berbagai upacara penyucian pun digelar di areal Balai Piyatnyan agar areal Piyatnyan itu berada dalam suasana tenang saat upacara ini dilangsungkan. Saat itu, noda-noda bekas tulang sarira Mendiang yang melekat pada daun beringin bekas sekah beserta kelakat bambu kerangkanya dibongkar satu persatu. Sarana pembentukan sekah dilepaskan yang berarti sekah atau Puspolingga selaku perlambang dari Mendiang bersiap ditinggalkan Sang Hyang Atma. Saatnya mereka melakukan upacara ngeseng sekah atau membakar sekah. Upacara ini dilaksanakan dengan cara membakar seluruh bahan-bahan yang membangun sekah itu di atas sebuah dulang tanah, hingga seluruhnya menjadi abu. Abu sebagai hasil pembakaran sekah itu dinilai mengandung bekas-bekas tulang sarira Mendiang. Selanjutnya tanggal 11 Oktober 2007 mereka melaksanakan upacara nuntun Dewa Hyang. Betara Dewa Hyang atau dikenal dengan sebutan Dewa Pitara merupakan roh leluhur yang telah disucikan dan telah mencapai alam dewata. Sebutan Dewa Pitara adalah sebutan umum untuk menunjukkan roh suci leluhur yang telah mengalami proses upacara ngaben dan ngeroras, nyekah atau Atma Wedana. Untuk ngelinggihang Betara Dewa Hyang dilaksanakan upacara mendak nuntun Dewa Pitara. Tata upacaranya terdiri dari ngaturang ayaban dan persembahyangan sebagai bentuk permakluman untuk menyucikan Dewa Pitara. Upacara ini dilaksanakan di Pura Dalam Puri Besakih dan kompleks Pura Besakih lainnya. Upacara Pitrayatnya merupakan salah satu bentuk pengorbanan tulus ikhlas para pretty sentana terhadap leluhur mereka. Upacara ini wajib dilaksanakan oleh keluarga dekat mereka agar Sang Pitara mengalami proses peningkatan diri untuk menjadi Hyang Pitara di alam Dewa Loka.
Wujud cinta kasih keluarga dekat mereka terhadap leluhurnya telah diungkapkan melalui upacara ini. Diharapkan para leluhur akan selalu menuntun mereka dalam kehidupannya di dunia ini. Sebuah sikap hormat terhadap leluhur saat melepas ikhlas sangat mendiang kembali ke asalnya.